Halo, apa kabar? Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada kali ini, saya ingin berbagi proyek-proyek sederhana saya yang berbasis Internet of Things. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Hardus dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi Informatika. Secara singkat, sistem ini atau proyek ini bertujuan untuk memonitoring suhu dan pencahayaan di sarang burung walet. Misalnya, suhu di atas threshold, maka LED virtualnya akan berwarna merah. Namun jika suhunya atau pencahayaannya di bawah threshold, maka LED virtualnya akan berwarna hijau. Sistem ini akan berjalan jika kita menekan button on atau hidup di blink. Sebaliknya, jika kita menekan off, sistem tidak akan berjalan. Alat yang dibutuhkan dalam proyek kali ini adalah satu buah LDR sebagai sensor cahaya, satu buah DHT11 sebagai sensor suhu, satu buah LED fisik sebagai indikator keamanan level pencahayaan, satu buah LED fisik sebagai indikator keamanan level suhu, satu buah not MCU ESP32, jumper male to male secukupnya, resistor 180 ohm seperlunya. Resistor di sini terserah bisa 180 atau 100 ohm tergantung yang kita punya yang apa. Oke, sekarang saya jelasin project skematiknya. Dari jumper merah ini sebagai groundnya, terus yang hitam ini sebagai pin LDR-nya, terus yang merah ini untuk voltnya, dan hitam ini sebagai penghubung volt dari sini. Lalu antara dua ini ada hubungannya dari ground dan juga LDR pinnya, dibatasi dengan resistor. Terus yang coklat ini, yang panjang ini sebagai LED pinnya. Terus yang orange itu sebagai DHT pinnya, dan juga yang putih ini sebagai LED LDR-nya, dan ground yang ini sebagai penghubung antara LED yang LDR sama DHT sama LED suhunya. Sama yang terakhir yang warna hijau ini sebagai volt untuk DHT-nya. Itu mungkin project skematik penjelasannya. Kita lanjut ke bagian pembahasan code. Pembahasan coding pertama itu di sini saya definisikan library blink print serial untuk nampilin serial blinknya nanti, terus wifi client untuk terhubung nanti sama server wifi-nya ya. Terus blink simple ESP32 karena jenis ESP yang saya pakai 32. Lalu terakhir kita tambahin library di HTH untuk suhunya. Di bagian DHTH juga kita ada tambahin DHT type-nya yang saya pakai DHT11, terus DHT pin-nya 0. Habis itu kita lanjut ke bagian pin digital. Pin digitalnya yang pertama itu untuk LDR dengan pinnya 36,
Habis itu LED pen LDR nya 23, lalu LED pen suhunya 2. Berlanjut ke bagian INT pin value ini untuk nanti kondisi on off nya ada button. Lanjut ke widget LED untuk deklarasikan LED virtualnya pada blink. F6 ini untuk LED virtual LDR dan F7 untuk LED virtual suhu. Lanjut ke cons double, tetap ini nilai cons untuk rumus menghitung pencahayaan. Lanjut ke bagian WiFi server, kita masukin SSID passwordnya dari WiFi kita, dan juga masukin autentifikasi dari email yang dikirim oleh Blink. Lanjut ke DHT untuk masukin DHT pin sama DHT type nya. Lalu kita terakhir tampilin Blink timer untuk set intervalnya nanti. Oke, lanjut ke bagian Blink write ini. Blink write ini untuk bagian slider, dimana slidernya itu virtual pinnya 4. Lalu kita bagian integer slider LDR ini param ASINT ini dia minta dari virtual pin 4 untuk masukin ke slider. Lanjut ke bagian slider value ini untuk ambil nilai dari rumus pencahayaan lux, lalu kita ubah ke integer. Lanjut nampilin LDR-nya. Terus kalau di sini slide LDR yang ini nih, jika nilainya kurang dari 25, nanti warna blinknya hijau. Jika lebih dari 25 akan warna merah. Lanjut ke bagian void kirim sensor cahaya. Void kirim sensor cahaya ini untuk nampilin di bagian supercharge-nya. Pertama itu saya inisialisasi X dengan analog read untuk baca LDR pin-nya. Nah, ini rumus yang persamaan lux-nya tadi. Seperti ini rumusnya. Terus yang di awal saya jelasin threshold-nya itu maksudnya adalah dari 0 sampai 04096 itu threshold-nya kan 495, ini kita dibagi setengahnya. Jadi hasilnya 25, 0 sampai 24. Itu untuk threshold-nya. Lanjut ke bagian blink write ini, kita ini deklarasikan virtual pin-nya dari 0 ini untuk nampilin di superchart. F2-nya ini untuk nampilin di pin labelnya. Terus F4 ini untuk nampilin slidernya. Saya bikin 2 biar slidernya tetap aktif dan otomatis diperbarui gitu. Habis itu untuk F6 nya untuk widget LED, widget LED nya. Lanjut untuk kondisinya, kan jika ini sudah dapat ini, jika nilainya kurang dari 25, nampilin ini pinnya nyala. Untuk LED nya pinnya nyala, terus nampilin kecerahannya.
terus LED virtualnya kita nyalain, lalu blinknya juga kita buat warna hijau. Terus kita dikasih delay 1 detik biar serial monitornya ada jeda. Lanjut, jika kondisinya lebih dari 25 terus sama dengan 50 sebagai threshold akhirnya, itu kita bikin height juga tetap untuk LED pinnya, lalu nampilin kecerahan sama nyalain virtualnya, LED virtual, terus set LED virtualnya itu warna merah, terus kasih delay 1 detik. Lanjut ke blink right F5 ini untuk slider pada suhunya, sama kayak tadi kita masukin nilai dari F5 ini ke slider suhu nilai. Kalau yang tadi kita pakai slider suhu, tapi ini slider suhu nilai saja karena kita tidak membutuhkan variabel tambahan. Lanjut nampilin slider suhu, terus kita bikin kondisi sama kayak tadi, lalu warnanya kita ubah. Yang ini untuk warna hijau, satunya untuk warna merah. Lanjut ke void kirim. Void kirim suhu ini kita pertama bikin float T untuk ambil temperaturnya dari DHT, terus kita bikin kondisi jika temperaturnya kita tidak terbaca oleh blinknya. Dan kondisi seperti ini, jika tidak terbaca tampilin gagal membaca DHT sensor dengan is none untuk temperaturnya. Lalu kita konversi T yang tadi float ke integer dengan int masukkan ke variabel T besar. Oke, terus kita masukin nilai T ini ke dalam blink virtual V1, V3, V5 dan V7. V1 ini untuk supercharge-nya, V3 ini untuk virtual labelnya, F5 ini untuk slidernya, F7 ini untuk pin LED-nya. Lanjut kita bikin kondisi sama jika temperaturnya itu kurang dari 25, itu tampilin suhunya, terus digitalnya kita naikkan untuk LED pinnya, LED virtualnya juga kita kasih on biar nyala, lalu ubah warnanya warna hijau. Terus jika T nya lebih dari 25, temperaturnya kita tampilin, habis itu digitalnya kita nyalain, LED virtualnya kita juga nyalain, terus warnanya kita warnain warna merah. Lanjut ke blink bright yang ini untuk bagian buttonnya, button untuk nyalain sistemnya. Sama kita masukkan nilai dari F8 ke pin value, lalu jika button itu kan cuma ada 0 dan 1 ya, mati dan hidup. Selama pinnya itu tidak mati atau 1, itu kita jalanin ini terus. Namun jika pinnya kita klik dan mati, maka langsung nampilin off dan sistemnya akan mati. Oke, itu aja mungkin. Lanjut ke bagian void info ini. Void info ini cuma untuk kita simpan void dari kirim sensor dan kirim sensor suhu, biar untuk deklarasikan ke timernya yang ini lebih singkat. Oke, lanjut ke bagian void setup. Setup ini kita lanjut pertama serial begin untuk nampilin di serial monitornya, lalu DHT begin untuk
deklarasi awal DHT-nya. Lalu pin mode-nya kita bikin LED pin dan LED pin LDR sama LED pin suhu output untuk menerima arus. Terus blink begin ini untuk identifikasi atau mulanya dari WiFi servernya. Kita masukkan autentifikasi SSID yang tadi sudah, passwordnya juga sama IP addressnya. Jangan lupa IP addressnya ini IP address dari SSID ini ya, SSID sama kita bikin 80-80. Lanjut ke bagian void loop. Bagian loop ini cuma kita nampilin blink run untuk jalanin aplikasi di blinknya biar jalan di blink. Terus kita bikin kondisi jika pinnya 1, kita jalanin time run-nya. Jika tidak, langsung sistemnya akan mati. Time run-nya ini untuk berfungsi sebagai looping programnya selama kita tekan buttonnya on. Itu mungkin sekian dari pembahasan code-nya. Kita lanjut ke bagian demo project-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian demonya. Mari kita upload. Yang ini udah menyala, tadi aku udah coba upload pertama kali. Mari kita upload ulang biar memastikan. Tunggu connect mode apa? Kita lihat serial monitornya. Nah, blink udah connect. Di situ kita pindah ke halaman blink. Sekarang kita lanjut ke bagian aplikasi blinknya. Kita masuk ke aplikasi blink. Nah, udah, ini tampilannya seperti ini. Bagian atas ini bagian superchart, yang bagian sini untuk LED value-nya, LED value, label value-nya ini, label value-nya ini. Yang ini untuk slidernya, yang ini untuk LED-nya. Agak bablas. Terus yang terakhir untuk bottom-nya bagian stop system. Oke. Satu tambahan lagi, bagian suhu ini ditandai dengan warna merah. Ini garis threshold-nya ini harusnya di 25, tapi karena suhunya 30 derajat, jadi dia sudah lebih dari threshold dan warnanya merah. Beda dengan lux yang masih 10, jadi masih di bawah threshold, warnanya masih hijau. Tuh, mari kita coba naikin kecerahannya di cahaya di luar ya. Oke, dia mulai naik terus. Oke, naik. Nah, kalau udah lebih dari threshold, cahayanya akan berubah warna jadi merah. Nah, pas kita menjauh dari cahaya, dia drastis turun. Dan jika kita tekan button menjadi mati, statusnya akan tetap dan sistemnya akan berhenti. Sekian dari project saya. Saya harap semoga membantu Anda. Dan juga source code-nya ini akan saya
share, dan saya taruh di GitHub, dan linknya akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.